Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita bisa tatap muka. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan, penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, kita harus mengucap syukur terlebih dahulu sebelum kita membaca firman renungan kita di pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan pada pagi ini sudah bangun dari serpiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Ini semua Tuhan Yesus kami rasakan Bapa oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa yang Kau memberkati renungan kami ini dari awal pertengahan berjalan baik oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih syukur Bapa yang begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita bisa tatap muka. Ini semua bukan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih, banyak saat ini tidak ada waktu untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena situasi ekonomi, situasi keadaan akhir zaman ini, sehingga pikir kita itu gelisah, pikiran kita itu tidak tenang, sehingga kita berusaha semampu kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak lagi ada kesempatan untuk Tuhan, tidak ada lagi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang bisa kita buat jika Tuhan panggil kita? Karena kita, Bapak Saudaraku, tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena kita hidup dalam dunia ini numpang. Roh kita ini adalah yang punyai, yang berkuasa adalah Tuhan. Apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, apapun kekuatan kita, jika Tuhan ambil roh kita ini, apa yang kita bisa buat? Tentu kita mati, tentu kita kembali kepada tanah. Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku, manusia tidak sadar, sehingga dia mencari terus akan dunia ini, lupa dia akan keselamatan. Jadi Bapak Saudaraku, bersyukurlah kita di pada pagi hari ini bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan setiap pagi, karena kita tahu kita ini adalah milik Tuhan, karena kita tahu kita ini Tuhan yang mengatur, karena kita tahu Tuhan yang menuntun, membimbing, menyertai kita, karena kita tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak Tuhan memberkatinya. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, jika kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Apapun pekerjaan kita, Tuhan ikut campur tangan. Jadi kita, apapun kita dapati satu hari ini, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita merasakan adalah tuntunan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita. Banyak Bapak Saudaraku saat ini orang-orang kaya tidak bisa menikmati kekayaannya. Dia tetap resah, dia tetap cemas, dia tetap gelisah. Bahkan juga kita melihat banyak saat ini keluarganya tidak rukun lagi. Istri nyerong, suami nyerong, anak-anak narkobaan. Jadi apa artinya itu semua, saudaraku? Semuanya itu seperti neraka, walaupun dia mempunyai segala-galanya. Jadi Bapak Saudaraku, marilah datanglah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan kita mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan kesenangan sebenarnya. Jadi walaupun mungkin tantangan, rintangan, masalah, pergumulan di dalam dunia ini, kita tetap kuat. Karena apa? Karena Tuhan tetap menopang kita, karena Tuhan tetap menuntun setiap gerak-gerik kita. Jadi Bapak Saudaraku, jangan pernah khawatir jika kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada Alkitab yang kita cintai, Alkitab yang kita percaya, supaya kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita hanya mendengar apa kata orang, tentu kita sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Saudaraku, pada umumnya manusia 1 menjadi 10, itu pada umumnya manusia. Tapi jika kita kembali kepada firman kebenaran, inilah originalnya, inilah kebenaran, inilah membawa kita keselamatan. Karena Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita buka Matius 9 ayat Matius 9 ayat 9. Judulnya Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, sini kita melihat di mana Yesus dikatai, Yesus diejek, Yesus dicela. Kenapa? Karena Yesus makan saat bersama Matius pemungut cukai. Jadi sini kita melihat setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sakit yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi di sini kita melihat di mana Yesus makan bersama pemungut cukai. Jadi orang-orang Farisi mengatakan, kenapa gurumu makan bersama orang-orang pemungut cukai? Dia mengatakan seperti itu. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakitlah yang memerlukan tabib. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita ini menghakimi. Karena apa? Karena kita menganggap kita ini benar, kita menganggap kita ini kudus, kita menganggap kita ini tidak orang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang hidup dalam dunia ini adalah orang seperti pemungut cukai. Kita semua ini adalah orang berdosa, tapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, supaya kita layak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena kita membuka hati menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Jadi itu semuanya bukan karena kelebihan kita. Banyak saat ini orang-orang pintar, orang-orang hebat ingin melihat apa yang kita lihat, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena Tuhan tidak membukanya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun mungkin tantangan, masalah, pergumulan bertubi-tubi datang untuk menobrak kita. Karena apa? Karena orang dunia ini kita tidak suka kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dunia ingin kita ini bersama-sama dia untuk dibakar di api neraka selama-lamanya. Itu mau dunia. Jadi makanya orang dunia sangat benci melihat kita. Karena apa? Karena kita tahu kita ini numpang di rumahnya sementara, berkemah saja. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, harus kita mengerti kita jalan-jalannya Tuhan, supaya kita ini menyadarinya.
Jika kita tidak tahu jalan-jalannya Tuhan, tentu kita tidak menyadari siapa kita sebenarnya. Sehingga kita ini merasa kita sudah kita merasa kita sudah anak-anak Tuhan. Kita merasa kita ini sudah kudus. Kita sudah merasa kita ini tidak orang berdosa. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu dari penglihatan kita saja, kita sudah jatuh ke dosa. Makanya Tuhan mengatakan, jika matamu membuat kamu jatuh dalam dosa, cungkilah matamu. Lebih baik engkau tidak punya mata, lebih baik engkau tidak punya mata sebelah daripada matamu utuh dibakar di api neraka. Tuhan mengatakan, jika tanganmu yang berbuat dosa, penggalkanlah tanganmu itu. Lebih baik katanya kita masuk dalam surga tidak punya tangan daripada kita utuh masuk ke dalam api neraka. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu semuanya itu kita tidak luput dari dosa karena kita masih hidup dalam dunia ini. Tapi kita ada aksi kita, ada upaya kita supaya kita itu dilayakkan, supaya kita itu dikasih karunia, diberikan kasih karunia. Jadi tidak kita ini merasa kita ini sudah diselamatkan, tapi kita ini sudah mengenal kebenaran firman Tuhan dan kita taat dan setia, sehingga Tuhan akan menuntun, membimbing, menyertai kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi ada tugas yang harus kita lakukan. Jadi tidak hanya kita diam-diam saja, tidak kita hanya enjoy saja, tidak kita hanya menunggu saja, tapi ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Tuhan mengatakan kepada kita, Yohanes 14 ayat 2, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu engkau kerjakan. Itu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak santai-santai saja. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi garam, mengasihi banyak orang, menerangi banyak orang. Jadi itu tugas kita, karena Yesus datang sudah mempraktekkan terlebih dahulu apa pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi kitalah generasi, kitalah anak-anaknya, kitalah generasi penerus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu Bapa kita sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jika tempat itu sudah sedia, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus tahu diri siapa kita sebenarnya, supaya kita jangan larut oleh karena dunia ini, jangan kita dipengaruhi oleh dunia ini. Kita harus nampakkan warna kita, jangan kita ombang-ambing, jangan iman kita itu seperti angin, bertiup kemana angin berlembus ke situ dia, tidak ada pendirian. Jadi kita disuruh Tuhan kita itu tetap kokoh seperti batu karang. Jadi Bapak Saudaraku, ini tidaklah memang gampang, tapi adalah penderitaan. Jika kita tidak mau menanggalkan kedagingan kita, tentu kita tidak akan mampu untuk menjalankan semua ini. Tapi saya percaya semuanya ini adalah oleh karena tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan. Roh Tuhan akan bekerja dalam diri kita sehingga kita mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita andalkan dengan kekuatan kita, dengan logika kita, kita tidak akan mampu untuk membela diri kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Kita akan diombang-ambingkan dunia ini, kita akan dipengaruhi dunia ini, kita tidak akan bertahan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan ayat 12 katakannya kepada kita, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahanmu, karena aku
datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Bapak Saudaraku, kita menyadari kita ini orang berdosa. Jika kita tidak mendapatkan kasih karunia, pasti kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Sehingga dia datang ke dunia ini untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Segala cara dia upaya penderitaan yang dilakukan di dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Jika kita mau taat dan setia kepada firman Tuhan, kita akan selamat. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi petunjuk, Tuhan sudah memberi jalan. Tinggal kita, apakah kita mau melangkah atau kita diam-diam saja. Jadi banyak saat ini orang Kristen diam-diam saja, tidak mau melangkah, tidak mau bekerja, tidak mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, tidak mau menaati firman kebenaran, tapi dia melihat saja, tenang-tenang saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika Tuhan memberi jalan, kita tidak mau berjalan, tentu kita itu bukan lagi salah Tuhan, tapi itu adalah salah kita. Karena apa? Karena Tuhan memberi hak penuh kepada kita. Kita memilih apakah kita mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, apakah kita mau berjalan seturut dengan kehendak kita kita sendiri. Jadi banyak saat ini orang Kristen berjalan melakukan seturut dengan kehendaknya sendiri, padahal sudah ada tertulis surat yang diterangkan Tuhan Yesus kepada kita bagaimana seharusnya menjalankan kehidupan yang kekal itu, bagaimana sebetulnya anak-anak Tuhan di hidup dan dunia ini. Tapi banyak manusia melupakan itu, pura-pura tidak mengerti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah kita sampai kepada tujuan jika kita tidak mau menjalankan sesuai dengan petunjuk? Ya, jika kita tidak mau menjalankan sesuai jalan yang diberikan Tuhan kepada kita, tentu kita tidak sampai kepada tujuan. Karena apa? Karena kita tidak mengikuti jalan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita berjalan seturut dengan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kita berjalan seturut jalan yang diberikan Tuhan, di mana jalan yang harus kita hati lakukan dengan setia. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tidak seperti apa kata manusia, yang penting percaya saja, yang penting beriman saja, yang penting hati ininya, bukan kelakuan kita. Itu dunia mengatakan. Bahkan juga dunia mengatakan, yang penting yang belum tentu yang gereja sana orang benar semua itu dunia mengatakan. Belum tentu dia lebih benar dia daripada aku, dia mengatakan. Jadi itu semuanya bukanlah Tuhan mau alasan demi alasan, tapi Tuhan itu mau hati kita taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan, walaupun mungkin itu bertentangan dengan diri kita, bertentangan dengan daging kita. Itu satu keharusan kita melakukannya taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah berusahalah berjalan seturut dengan jalan yang berikan Tuhan kepada kita. Jangan kita hanya dengarkan apa kata orang, jangan kita hanya mendengarkan apa kata dunia ini, tapi dengarkanlah apa firman Tuhan yang mengatakan kepada kita. Karena apa? Karena keselamatan itu adalah dari firman. Karena firman mengatakan kepada kita, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Pak, kita tahu firman ini di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jika kita tahu firman ini adalah Allah sendiri, kenapa kita tidak mau taat dan setia melakukan firman kebenaran ini? Jadi Bapak Saudaraku, tak usah kita pikirkan jauh-jauh. Jangan kita pikirkan yang tidak yang tertulis. Jangan kita mengatakan kalau firman Tuhan ini harus diulas-ulas, harus pakai cara bagaimana kita menafsirkannya. Tak usah kita repot-repot Saudaraku. Cukup kita minta aja tuntunan Roh Kudus Tuhan.
Penuhi saya dengan rohmu, sehingga rohmu lah yang bekerja dalam hati saya. Rohmu lah membimbing saya, rohmu lah menuntun saya, rohmu lah menyertai sepanjang kehidupan saya sehari-hari. Seperti kita melihat Bapak Saudaraku di sini, di mana dikatakannya jelas firman Tuhan kita ulang-ulangi. Karena firman Tuhan ini jika kita ulang-ulangi lengket di hati kita. Karena apa? Karena firman Tuhan ini harus kita ulang-ulangi. Di mana Bapak Yesus kita melihat Efesus 1 ayat 13. Sini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa firman ini berguna, firman inilah keselamatan, firman inilah membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Di sini kita melihat ayat 13, Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus itu, dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji memuliakan namanya. Jadi katanya Roh Kudus itu menjamin kita, Roh Kudus itu menuntun kita, Roh Kudus itu akan menyertai, mengajari setiap gerak-gerik kita. Jadi katanya tadi firman kebenaran. Jadi katanya cinta jelas katanya tadi kepada kita tadi, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi firman kebenaran ini Injil keselamatan kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab, ikuti, taati dan setia, supaya Roh Tuhan dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga Roh Tuhan akan bekerja dalam diri kita ini. Dia menuntun, membimbing, menyertai, mengajari setiap gerak-gerik kita, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya pakai dengan logika kita, tidak pakai dengan rasio kita, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena firman Tuhan ini selalu baru. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan yang bekerja, ada Roh Kudus yang bekerja. Jadi walaupun mungkin firman Tuhan ini sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, tapi selalu baru. Jadi itulah luar biasanya firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan ini tampil beda dengan buku-buku lain, tapi Alkitab ini adalah unik, tidak sama seperti buku-buku lain. Jadi orang pintar tidak akan dapat menyerap buku-buku ini, karena tidak bisa pakai dengan logika, tidak bisa sama seperti buku-buku lain, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi firman Tuhan sini tidak, 1 tambah 1 sama dengan 1. Bisa makan dengan nasi, dengan ikan, dengan roti 3 keping, 5 keping, 2 ekor ikan bisa makan 5.000 orang. Itu tidaklah logika. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah yang tidak logika ini, marilah kita imani, percayai, taati dan setia, supaya Roh Tuhan akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita mengerti bagaimana mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidak bisa santai-santai saja, tapi ada aksi kita, ada tugas kita melakukan firman, taat dan setia. Terima kasih banyak, semangat terus, andalkan Tuhan. Karena jika kita tidak mengandalkan Tuhan, pasti pikiran kita saat ini semakin ngeri, di mana kita melihat dunia ini semakin tua, bahkan kita melihat keadaan ini semakin runyam. Kita melihat saat ini kasih sudah menipis. Jadi saat ini kita melihat ekonomi semakin susah. Jadi jika kita tidak berdiri di dalam Tuhan, pasti kita akan was-was, pasti kita akan cemas, pasti kita akan uring-uringan. Karena apa? Karena tantangan sudah di depan kita. Jadi jika kita bersama Tuhan Yesus, apapun tantangan itu, apapun masalah itu, apapun pergumulan itu, kita akan dituntun berjalan bersama-sama Yesus. Terima kasih banyak, semangat terus, shalom.